Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok implementasi kebijakan model Van Meter Van Horn akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang pengertian implementasi kebijakan. Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solihin mendefinisikan, mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dari definisi tersebut, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden, atau dekret presiden. Kemudian menurut Meter dan Horn yang dikutip Winarno mendefinisikan implementasi bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pelaksanaan sebelumnya. Perlu ditekankan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sarana ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut. Implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindel bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus, atau perubahan di mana kebijakan diterapkan, akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Person dan Wibawa, bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kebijakan publik diimplementasikan dan tujuan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Amelia, tujuan implementasi kebijakan. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih, perlu diwadahi oleh organisasi pelaksana. Karena di dalam organisasi terdapat kewenangan dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan atau program. Sedangkan penciptaan situasi dan kondisi lingkungan, kebijakan diperlukan agar dapat memberi pengaruh meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif dan negatif. Oleh karena itu, diasumsi bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap sesuatu kebijakan, maka
menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka akan menghasilkan dukungan positif juga, sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Lebih dari 3 aspek tersebut perlu pula dipertahankan kepatuhan kelompok sasaran kebijakan sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Nah, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan itu perlu didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama yaitu tingkatkan kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah. Yang ketiga, pelaksanaan dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dari semua program itu terarah. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation pada tahun 1975. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performa suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan sebagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, laksana, dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Variabel berikut, misalnya yang pertama itu ada standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal atau utopis, maka akan sulit direalisasikan. Itu kata Agustino tahun 2006. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik organisasi pelaksanaan dan komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Karakteristik organisasi pelaksanaan. Pusat perhatian pada agenda pelaksanaan meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agenda pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksanaan kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks ini, lain dipengaruhi agenda pelaksanaan yang demokratis dan persuasif. Kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi. Semakin besar probabilitas menghambat implementasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di ruang unik-unik birokrasi seperti
komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Selanjutnya, mengenai komunikasi antara organisasi yang terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif menurut Van Hal dan Van Meter, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu implementasi yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksanaan kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita Jelly, yaitu yang poin kelima, disposisi atau sikap para pelaksana. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus 2006, sikap penerima atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top-down yang sangat memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui, bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dengan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Meter dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan terlebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat 3 macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan. Antara lain terdiri dari pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada pemahaman, dan yang ketiga ada pendalaman terhadap kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas di posisi ini akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Lalu yang keenam ada poin keenam, yaitu ada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Dan pembahasan yang terakhir ialah kebijakan publik yang dapat diimplementasikan dengan model Van Meter Van Horn. Kebijakan publik yang dapat diimplementasikan dengan model Van Meter Van Horn yaitu kebijakan program padat karya tunai. Padat karya tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Sulaiman 1998 mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu. Dalam kebijakan program padat karya tunai, standar dalam melaksanakan program tersebut adalah program ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di desa, terutama yang terkait dengan kemiskinan, stunting, pengangguran.
Untuk itu, pelaksanaan program padat karya tunai di desa diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka gizi buruk, mengurangi kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi desa, mengembangkan kawasan pedesaan, serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pada kebijakan program padat karya tunai ini, salah satu sumber daya dalam melaksanakan program ini adalah sumber daya manusia. Di tingkat daerah kabupaten, sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah aparatur sipil negara yang bertugas di organisasi perangkat daerah terkait di kabupaten yang dikoordinir oleh bupati. Di tingkat kecamatan, sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah aparatur sipil negara yang bertugas di kecamatan yang dikoordinir oleh camat. Dan tingkat desa, sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah aparat desa dibantu oleh unsur kelembagaan tingkat desa yang bertugas di desa yang dikoordinir oleh kepala desa. Yang ketiga yaitu karakteristik organisasi pelaksanaan. Pusat perhatian pada organ pelaksanaan meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasi kebijakan. Nah, hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen yang pelaksanaannya. Karakteristik utamanya dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar. Lalu dikembangkanlah prosedur-prosedur kerja standar. Lalu dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksanaan dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kelima adalah disposisi atau sikap para pelaksana. Menurut Van Meter Van Horn, sikap penerimaan atau penolakan dapat membuat keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena warga setempat tidak memiliki andil dalam melakukan formulasi kebijakan untuk menetapkan kebijakan publik. Salah satu program padat karya tunai adalah pembuatan jalan di Kampung Kokoda, Sorong, Papua Barat sepanjang 75 meter dengan dilengkapi drainase sepanjang 150 meter. Di sini pemerintah atau orang-orang yang memiliki andil dalam membuat kebijakan harus melihat apakah pembuatan jalan tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh warga setempat. Karena salah satu tujuan dari membuat program ini adalah untuk membangun desa setempat atau kampung warga yang masih memiliki kebutuhan. Salah satunya yaitu kebutuhan dari segi infrastruktur ataupun kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir adalah lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan lingkungan politik. Guna untuk melihat apakah implementasi kebijakan yang dilakukan dapat berhasil atau tidak, salah satunya dapat menilai faktor eksternal mendorong dalam melaksanakan program tersebut. Faktor eksternal di sini adalah lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan politik. Dalam program padat karya tunai di lingkungan sosial, sangat-sangat diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Karena jika tidak ada masyarakat, maka program padat karya tunai ini tidak akan berjalan dengan baik. Di sini sangat diperlukan adanya gotong royong, kebersamaan, saling menolong satu sama lain. Bahkan dengan adanya program padat karya ini dapat meningkatkan kebersamaan di lingkungan masyarakat setempat. Kemudian yang kedua adalah lingkungan ekonomi. Jadi, dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut, pemerintah dapat menilai apakah dengan adanya pembangunan yang dilakukan dapat membantu ekonomi masyarakat setempat. Karena seharusnya tujuan dari program padat karya tunai ini yaitu mendorong ekonomi masyarakat yang masih memiliki ekonomi ke bawah dan masyarakat yang masih belum mempunyai pekerjaan.
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah lingkungan politik. Di sini lingkungan politik juga dapat membantu apakah implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Karena kita tahu bahwa masyarakat umum mungkin kurang mengerti mengenai pembangunan atau program-program pemerintah. Jadi di sini para elit politik setempat seharusnya dapat memberikan arahan mengenai pembangunan yang akan dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu implementasi kebijakan menurut model Van Meter Van Horn. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.